Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, mari kita bersama-sama berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Untuk memulai kegiatan pada siang hari ini, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Baik. Untuk lebih semangat kita tepuk semangat J. Tepuk semangat. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, di sini saya memberikan tema berbagi praktek baik 7 jurus BK hebat yang berfokus pada bangun kolaborasi jurus 6. Di sini kita bersama memahami alur materi 7 jurus BK hebat, yaitu yang pertama adalah kenali potensi. Di situ ada asesmen minat dan bakat. Kemudian jurus yang kedua itu adalah kelola emosi, yaitu pembelajaran sosial emosional. Yang ketiga adalah tumbuhkan resiliensi, daya letting. Jurus keempat jaga konsistensi. Jurus kelima jalin koneksi. Jurus keenam bangun kolaborasi. Jurus ketujuh menata situasi. Di sini bisa Bapak Ibu pahami bahwa kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi itu ada di aspek murid, ya. Kemudian di sini yang berwarna kuning, bangun kolaborasi, kenali situasi ada di aspek sistem. Di sini sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar akademik, tetapi bertransformasi menjadi lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mengembirakan bagi setiap anak. Profesor Dr. Nurul Suryani MPD. Bagaimana dengan sekolah kita? Apakah sudah menjadi lingkungan aman, nyaman, mengembirakan untuk murid belajar? Sudah. Mengapa 7 jurus BK hebat? Di sini 7 jurus bimbingan konseling hebat itu merupakan bahan materi ajar pelatihan yang akan diberikan kepada guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan sebagai upaya peningkatan kompetisi guru agar dapat membimbing kepribadian akademik dan karir murid mencapai tumbuh kembang yang maksimal. Nah, di sini dukungannya yaitu lingkungan belajar aman, nyaman, dan menggembirakan. Itu terkait ada kapasitas guru kolaborasi dengan stakeholder. Kapasitas guru mendampingi murid. Kemudian kemampuan kolaborasi itu ada asesmen minat dan bakat, yaitu penggalian potensi. Kemudian di sini berpikir sistem, yaitu melatih daya letting resiliensi, pembelajaran sosial emosional, regulasi emosi, kemudian kebiasaan anak Indonesia hebat, kemudian keterampilan komunikasi empatik memilih, yaitu koneksi. Nah, ini ada maskot filosofi Emora, ya, ikonnya yaitu bentuk wajah tetesan air lembut yang melambangkan berekspresi kelembutan, tenang, ramah, yang kuat dan penuh dapat hikmah dan menyembuhkan. Di situ ada syal silatnya, kemudian di sini juga ada pakaian silatnya. Semuanya memiliki makna merekspresikan pendekatan 7 jurus BK hebat yang damai. Nah,
Bagaimana perasaan Bapak Ibu saat ini? Mungkin ada di pilihan A, betul? Iya, bahagia ya Bapak Ibu? Bahagia. Di sini saya ingin memberikan apa itu kemarin kegiatan di waktu Fasda di kampanye. Oke, sebentar saja. Ya. Di sini Bapak Ibu latar belakang dalam berbagi praktek baik yaitu dalam upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu guru berperan penting dalam membangun budaya kolaborasi di sekolah. Kolaborasi bukan hanya antar siswa tetapi juga antar guru atau teman sejawat agar tercipta pembelajaran yang selaras, bermakna dan saling mendukung. Melalui program 7 Jurus BK Hebat, temanya adalah bangun kolaborasi menjadi titik tolak untuk menumbuhkan semangat kerjasama, komunikasi, dan empati di kalangan guru. Guru BK sebagai penggerak sekolah dituntut tidak hanya memberikan layanan kepada siswa, tetapi juga menjadi role model bagi guru lain dalam penerapan pembelajaran sosial emosional berbasis metode ARKA. Pengimbasan berbagi praktek baik ini dirancang agar guru sejawat dapat pertama mengalami langsung metode ARKA, yang kedua merefleksikan praktek kolaboratif dan menerapkan nilai kolaborasi dalam kegiatan mengajar dan lintas mapel. Tujuan kegiatan ini yaitu mengimbaskan praktek baik jurus BK Hebat, bangun kolaborasi kepada guru sejawat. Kemudian menumbuhkan budaya kolaborasi di antara guru dalam merancang kegiatan belajar. Mendorong guru menggunakan metode reflektif ARKA untuk penguatan karakter siswa. Meningkatkan komunikasi dan kerjasama antara guru dalam mendukung iklim positif di sekolah. Sasaran kegiatan yaitu guru mata pelajaran, wali kelas, tenaga pendidikan yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran kolaboratif.
Di sini Bapak Ibu, nanti saya akan bagi menjadi 3 kelompok. Di situ dalam aktivitas yaitu rancangan kegiatan metode ARKA, yaitu aktivitas guru BK memandu kegiatan pembuka dengan permainan menara kolaborasi guru. Yang pertama, guru peserta dibagi menjadi beberapa kelompok. Jadi nanti Bapak Ibu dibagi menjadi 3 kelompok. Kemudian 2, setiap kelompok diberi alat sederhana yaitu membuat menara kolaborasi guru. Yang ketiga, membangun menara tertinggi dan kokoh. Kemudian hanya 2 orang yang boleh berbicara, yang lain harus berkomunikasi dengan isyarat. Kemudian setelah waktu habis, setiap kelompok mempresentasikan hasilnya. Itu ya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu berkelompok sesuai dengan meja yang sudah disiapkan. Dari kelompok 1 bisa mengambil kartunya. Dari kelompok 1 bisa mengambil kartunya. Kemudian mungkin perwakilan dari kelompok 2 juga bisa mengambil kartunya. Kelompok 2 dan kelompok 1. Oke. Silakan Bapak Ibu, di situ Bapak Ibu supaya membangun menara tertinggi dan kokoh, saya beri waktu 5 menit. Boleh dilipat, boleh sesuai apa saja, yang penting di situ membangun menara yang kokoh. Di sini baik, ini dikasih.
Ini harus habis. Menaranya dua sebelum. Ulang kayak ini nih. Ketika yo secekas. Wes yo boleh yo. Dikasihkan mati. Nah, patah ada balik ke tengah. Kiri kanan gitu. Patahan lagi. Secikas. Tapi mendengar. Ora iso. Dasare kurang kuat. Wis to, Pak. Secikas. Ojo besi wis to, Pak. Aku tremor nang aku. Ora rasa. Tambah susu ini sore. Bisa. Jadi masak sopong maunya. Ora ini tinggal di sana Bapak Ibu. Sebentar, Bu. Iki dong. Yo, ayo dulu. Sini. Yo, pasang. Bapak Ibu bisa membuat menara yang kokoh, ya, tidak roboh, kokoh, ya, dan berkolaborasi. Oke, Bapak Ibu, karena durasi waktunya sudah habis, ya. Durasi waktunya sudah habis, silakan Bapak Ibu menempatkan di kursi Oke, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, karena waktunya sudah habis, ya, silakan menempatkan duduk di kursinya masing-masing. Kemudian kita merefleksikan, ya, pada kegiatan menyusun menara, dan di situ saya mohon setiap di sini ada dua pertanyaan. Nanti masing-masing kelompok bisa menjawab refleksinya. Yang pertama adalah bagaimana perasaan Bapak Ibu saat bekerja sama dalam kelompok. Yang kedua,
Bapak Ibu merefleksikan makna dari membangun kolaborasi, membuat menara kolaborasi guru. Nanti Bapak Ibu bisa mempresentasikan terkait dengan refleksi dalam membuat menara guru. Berarti itu rasanya apa itu? Oke, Bapak Ibu. Oke, nanti bisa dimulai dari kelompok 1 merefleksikan bagaimana perasaan Bapak Ibu saat bekerja dalam kelompok. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu merefleksikan makna dari membangun kolaborasi, membuat menara, yaitu menara kolaborasi guru. Sampun? Oke. Sekarang dari kelompok 3 dulu ya. Yang sudah selesai. Oke, bisa merefleksikan di depan. Oke. Pak Anton menjatuhkan kelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 3 mencoba untuk menjawab pertanyaannya. Jadi bagaimana perasaan Bapak Ibu saat bekerja dalam kelompok? Ya, kami tadi agak sedikit ini ya, jujur-jujuran. Ya, karena dalam bentuk seperti apa itu, tapi kami bahagia ya karena bisa tertawa bahkan pakai tangannya. Ya. Kemudian Di provokator ini. Terus kemudian kami dari komunikasi dan empati, menara kami roboh 2 kali dan itu membuat kami tertawa sekaligus belajar. Saya menyadari bahwa komunikasi yang terburu-buru tanpa mendengar rekan lain justru membuat kerjasama menjadi rapuh. Saat kami mulai saling mendukung dan menghargai menara berdiri dengan kokoh. Begitu juga dengan sekolah. Tanpa komunikasi dan empati, kolaborasi tidak akan bertahan lama. Demikian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangan buat kelompok 3. Kemudian kami persilakan dari kelompok 2. Ayo, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya perwakilan dari kelompok 2. Untuk refleksi, yang pertama bagaimana perasaan Bapak Ibu saat bekerja dalam kelompok. Tadi kelompok 2 dapdikduk ya, dapdikduk bingung. Ini mau menekuk dulu atau membaringkan dulu atau memulangkan dulu, ini bahasanya campur aduk ya. Itu karena perasaannya juga campur aduk tadi. Perasaannya campur aduk di dapdikduksen. Untuk yang kedua, refleksi ya dari tadi dari kelompok kami yang bisa saya refleksikan di sini bahwa di dalam kelompok itu tadi kami pertama itu punya ide masing-masing yang saya sampaikan juga di awal tadi. Ada yang mau kertasnya ditekuk dulu, ada yang ini yang lurus dulu ya. Itu awalnya memang sulit. Ada apa istilahnya masing-masing, pendapatnya masing-masing. Tetapi setelah kami mulai dengan begini itu sulit, akhirnya ada ide-ide yang justru malah saling melengkapi. Nah, dari ini kegiatan ini membuat saya paham bahwa kolaborasi sejati bukan tentang siapa yang paling benar. Nah, dari kelompok kami tadi bukan siapa yang benar, yang ditekuk atau yang tidak, itu bukan yang paling benar yang mana, tetapi siapa yang mau bekerja secara bersama-sama demi kebaikan bersama, sehingga akhirnya seperti menara yang kami buat tadi bisa berdiri. Ya, itu juga seperti di sekolah. Ya, juga seperti di sekolah, bahwa sekolah akan kokoh jika guru-guru semua menyatukan kekuatannya. Jadi tidak dengan kekuatannya masing-masing, tapi kekuatan digabungkan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menaranya kokoh ya, bisa terbangun bagus ya. Kemudian dari kelompok 1. Kadek misalnya.
Kelompok 1 berdiri. Bapak Ibu, ya saya dari kelompok 1 akan merefleksikan tentang kegiatan pada hari ini, yang mana kita disuruh untuk membuat menara dan bekerja sama dengan satu kelompok. Awalnya kelompok kami apa ya namanya? Gerusa-gerusu. Semuanya kan tuh ditepuk semuanya. Jadi kita tidak paham, apa istilahnya, tidak ada strategi dalam membuat menara. Tapi akhirnya setelah menara roboh satu kali, akhirnya kita bisa, harusnya seperti ini coba lagi. Iya, benar. Kemudian menjawab refleksi nomor 2, makna dari membangun kolaborasi, membuat menara kolaborasi guru. Menurut saya, awalnya kami mengira kegiatan ini hanya permainan, tapi ternyata maknanya dalam sekali. Setiap bagian menara mewakili kontribusi setiap guru, dan jika satu bagian tidak kuat, menara akan runtuh. Saya belajar bahwa kolaborasi bukan kegiatan saat, tetapi budaya yang perlu terus dipelihara agar sekolah tumbuh bersama. Seperti itu dari kelompok 3, kelompok 1. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi fokus untuk kelompok 1 sangat luar biasa refleksinya. Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian di sini dari refleksi itu kita simpulkan bahwa 7 jurus BK Hebat, khususnya jurus bangun kolaborasi, membangun sinergi positif antara guru, siswa, dan lingkungan. Maknanya seperti itu. Kemudian di sini saya ingin memberikan terkait dengan konseptualisasi, yaitu konseptualisasi tentang kolaborasi. Kolaborasi adalah kemampuan bekerja sama dengan menghargai kekuatan, perbedaan, dan kontribusi setiap individu untuk mencapai tujuan bersama. Jadi poin penting yang ditekankan yaitu 1. Kolaborasi membangun rasa saling percaya diri. 2. Setiap guru memiliki peran unik dalam mewujudkan visi sekolah. Yang ketiga, budaya kolaborasi meningkatkan kesejahteraan guru dan hasil belajar siswa. Kemudian Bapak Ibu nanti setiap kelompok diminta mengaplikasikan dari tema bangun kolaborasi. Di sini nanti tekniknya yaitu sebagai tindak lanjut guru Jawa diajak membuat pohon kolaborasi guru. Kemudian di sini setiap guru menuliskan komitmen kolaboratif di kertas yang berbentuk daun. Nah, Bapak Ibu nanti saya bagikan ya, nanti bisa dikerjakan setiap guru. Kemudian nanti bisa dipresentasikan dari perwakilan setiap kelompok. Bisa dipelajari setiap guru mengaplikasikan di desa yang saat ini di sini. Bisa disesuaikan. Oke,
sebuah kertas daun yang di situ Bapak Ibu guru berkolaborasi dengan guru mapel atau guru BK ataupun dengan kepala sekolah. Silakan Bapak Ibu bisa mengaplikasikan. Bahasa Indonesia. Seperti ini bisa bebas. Seperti Bapak Ibu setiap satu orang menulis itu ya. Ya, kelompok menulis satu-satu. Boleh kalau di sini nggak ada pilihannya bisa disesuaikan pengaplikasian di dalam berkolaborasi sesama stakeholder yang ada di sekolah. Bukan bahasa Indonesia ini. Boleh. Iya. Menulisnya gimana? Iya. Ini menurut saya gimana biar? Iya. Biar semua. Ini saya begini, saya ini. Hanya tiga. Iya. Tinggal pilih. Oke, Bapak Ibu yang sudah selesai bisa presentasi di depan ya. Yang sudah selesai. Kemudian nanti setelah presentasi di sini kita siapkan yaitu pohon kolaborasi guru. Ya, kita siapkan pohon kolaborasi guru. Nanti hasil dari pengaplikasian Bapak Ibu itu bisa ditaruh di pohon kolaborasi guru. Punyanya saya satu-satu apa? Satu kelompok dibacakan satu orang. Perwakilan dulu, perwakilan. Oke, Bapak Ibu, ya. Di sini intinya bahwa di dalam mengaplikasikan ada 4 item yaitu bentuk kegiatan kolaborasi itu seperti apa, kemudian guru mapel yang terlibat itu siapa, kemudian tujuan kolaborasinya itu bagaimana, kemudian hasil ataupun dampak yang diinginkan nanti seperti apa. Gitu. Jadi nanti ada 4 item yang terkait dengan mengaplikasikan jurus BKIB di dalam gabung kolaborasi. Ada 4 item. Sudah jadi, boleh maju Bu? Boleh di sini. Ya, mohon izin sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mohon maaf. Kami dari kelompok 3 ingin mencoba mempresentasikan dari mengaplikasikan jurus 6 BK hebat untuk membuat pohon kolaborasi guru. Karena saya sendiri memegang mapel IPA, saya memilih di poin nomor 1 untuk guru mapel yang terlibat bahasa Indonesia dan IPA. Saya memilih untuk yang nomor 1, bentuk kegiatan kolaborasinya proyek menulis dan membaca puisi alam. Kemudian guru yang terlibat
ada 2 lintas ilmunya, yaitu dari mapel bahasa Indonesia dan IPA. Kemudian dari sini kami berkolaborasi antara guru mapel IPA dan bahasa Indonesia. Dari bahasa Indonesia itu untuk menjabarkan bagaimana membuat puisi atau urutan puisi yang baik. Kemudian kalau untuk IPA-nya itu karena kita membuat puisi itu dari mapel IPA itu tentang alam, kita menggunakan salah satu materi ekosistem, karena memang di alam itu kita bisa menciptakan ilmu yang kita ambil dari lingkungan sekitar sekolahan, contohnya tentang ekosistem. Di lingkup ekosistem itu bisa kita membuat dari seperti rantai makanan, kita kembangkan sebagai puisi, sebagai tema untuk bahasa Indonesianya. Kemudian untuk tujuan kolaborasinya ini menghubungkan antara literasi dan sains. Intinya seperti ini. Dalam lingkungan bahasa Indonesia itu kita harus cermat teliti bagaimana langkah-langkah pembuatan puisi yang baik, kemudian tata cara bahasanya seperti apa, itu memang guru bahasa Indonesia yang paling paham. Tetapi untuk pengetahuan alamnya, alam, kemudian ekosistem itu memang membutuhkan guru IPA untuk menjelaskan di bagian sainsnya. Kemudian dari hasil dan dampaknya, berarti dari hasil kolaborasi antara guru IPA dan bahasa Indonesia, siswa bisa memahami bagaimana kaidah menulis puisi yang baik. Kemudian yang kedua, bisa menerapkan konsep alam ke dalam puisi tersebut. Mungkin seperti itu, sehingga siswa mampu menulis puisi bertema alam dengan pemahaman ilmiah, contohnya dalam IPA seperti ekosistem. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk dari kelompok 3. Tepuk tangan buat kelompok 3. Sudah perwakilan mengaplikasikan di sini, sudah berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia ya Ibu. Nah, di sini ada pohon kolaborasi guru, bisa ditaruh di sini. Ya, oke. Ya, terima kasih Ibu. Ya, oke. Sekarang untuk kelompok 2 dipersilakan. Terima kasih Bu Mufianti yang telah memberikan pendapat dari saya selaku guru matematika yang berkolaborasi dengan Bika. Di sini bentuk kegiatan kolaborasi yaitu matematika membuat hari tanpa takut gagal. Nah, di sini saya sebagai guru matematika siap membuat hari tanpa takut gagal. Berarti kan kita harus yakin dan harus optimis ya. Harus punya sifat optimis untuk lebih maju ke depan dan lebih oke. Kemudian untuk tujuan atau fokus kolaborasinya ya. Di sini menguatkan atau grow mindset siswa, itu menumbuhkan mindset siswa. Jadi siswa akan secara mindset akan menjadi baik. Kemudian hasil dampaknya dengan mindset yang baik itu siswa tidak takut berbuat salah. Berarti kan siswa harus berani mencoba meskipun itu salah. Artinya suatu kegagalan akan menumbuhkan suatu kepahaman. Dari prinsip matematika adalah silakan mencoba, karena dengan mencoba akan mengetahui di mana letak ketidakpahaman kita. Begitu Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Sebentar ya, di sini guru matematika berkolaborasi dengan guru BK untuk meningkatkan daya lenting siswa, yaitu terkait dengan mencoba menjadi seorang yang mungkin giat di dalam mengerjakan matematika ya Bu. Jadi daya lentingnya, motivasinya luar biasa. Kemudian anak dimotivasi supaya tidak takut gagal dan tidak menyerah, selalu mencoba yang terbaik. Oke, terima kasih Bu. Bisa ditaruh di pohon kolaborasi guru.
Kemudian kita persilakan dari kelompok 1. Ya, sebelumnya kita tepuk tangan dulu buat kelompok 2, sangat luar biasa. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hernanda Rizky Rahmawati. Kebetulan saya juga dari bimbingan dan konseling. Jadi materinya dari Bu Yanti sangat menarik sekali, praktik baiknya. Semoga saya bisa mengimplementasikan juga dengan baik. Untuk aplikasi, untuk pohon kolaborasi guru, ya saya komitmennya saya ingin bekerja sama dengan guru bahasa Indonesia, yaitu berkolaborasi dalam membantu siswa mengenali potensi diri. Nah, ini sangat penting sekali ya Bapak Ibu, karena setiap siswa itu pasti punya potensi yang harus digali dan harus diketahui siswa itu sendiri gitu. Jadi sebelum anak-anak itu belajar, sebelum siswa belajar harus tahu atau harus mengenali diri sendiri dahulu. Jadi apa bakatnya, apa minatnya, ketertarikannya di mana gitu. Jadi mana yang menonjol dan mana yang harus ditonjolkan gitu, mana harus yang digali. Kemudian contoh kegiatannya adalah menulis surat untuk diri sendiri di masa depan. Jadi anak itu atau siswa nanti bisa menuliskan kira-kira nanti 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan dia akan menjadi apa gitu. Jadi siswa diminta untuk membuat surat untuk dirinya sendiri di masa yang akan datang. Nanti bisa dibaca lagi 10 tahun kemudian ya, ketika anak-anak sudah bekerja atau anak-anak ternyata sudah mencapai cita-citanya yang diinginkan begitu. Kemudian tujuannya kolaborasi ini adalah untuk refleksi diri dan motivasi belajar pastinya. Jadi untuk siswa itu agar termotivasi belajarnya, nanti cita-citanya jadi apa, jadi dokter atau jadi guru gitu. Jadi harus diimbangi dengan usaha dan belajar setiap harinya begitu. Terima kasih Bu Yanti dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nanda. Tepuk tangan buat Bu Nanda, sangat luar biasa. Nah, ini Bu Nanda memberikan di pohon kolaborasi guru, dan di sini guru BK akan berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia tentang bagaimana membuat pola masa depannya itu untuk kesuksesan di masa depan, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, terima kasih sudah mengaplikasikan di dalam model ARKA yang di sini bagian aplikasi. Kemudian di sini kesimpulannya yaitu bagi guru sejawat, yaitu meningkatkan kesadaran pentingnya kolaborasi dalam pembelajaran, menumbuhkan semangat kerja tim lintas mata pelajaran, memahami cara menerapkan pendekatan ARKA dalam kegiatan belajar. Yang kedua, bagi sekolah terbangun budaya kerja positif dan saling menghargai, tumbuhnya kolaborasi antara guru BK dan guru mata pelajaran, lingkungan kerja menjadi lebih harmonis dan produktif. Yang ketiga, bagi siswa yaitu berdampak tidak langsung, yaitu siswa dapat mendapatkan contoh nyata kolaborasi antara guru, terciptanya pembelajaran lintas mapel yang menarik dan bermakna. Kemudian di sini saya merefleksikan sebagai guru BK dari kegiatan ini, yaitu kegiatan pengibasan ini membuktikan bahwa perubahan budaya kolaboratif dimulai dari guru melalui pendekatan ARKA. Guru sejawat tidak hanya memahami konsep kolaborasi, tetapi juga mengalaminya secara langsung. Guru menjadi lebih terbuka, saling mendukung dan siap bekerja sama dalam merancang kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian di sini nanti tindak lanjutnya yaitu membentuk komunitas praktek guru kolaboratif lintas mapel,
mengadakan pertemuan reflektif bulanan untuk berbagi pengalaman, kemudian bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran proyek kolaboratif antar guru. Kemudian bisa di sini ada dokumentasi kegiatan dan laporan hasil pengimbasan untuk disebarluaskan ke teman sejawat. Kemudian di sini kegiatan pengimbasan berbagi praktik baik, bangun kolaborasi menjadi langkah strategis untuk memperkuat jejaring antara guru melalui semangat 7 jurus BK hebat, dan metode ARKA ini menjadi agen perubahan yang menebarkan nilai-nilai positif, kerjasama, empati, dan gotong royong. Harapannya kolaborasi bukan lagi sekedar kegiatan tetapi menjadi budaya kerja dan karakter sekolah. Relasi guru dan murid tidak hanya ketika menuntut ilmu di satuan pendidikan, melainkan berlangsung sepanjang hayat. Selain menjadi guru pembimbing, guru menjadi inspirator dan mentor untuk menghebatkan muridnya. Guru BK adalah arsitek jiwa murid-muridnya. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan berbagi praktik baik dengan tema bangun kolaborasi. Saya mengucapkan banyak terima kasih kembali Bapak Ibu untuk waktunya. Semoga pada kegiatan berbagi praktik baik ini akan membawa manfaat dan menciptakan sekolah kita yang berkolaborasi. Kita bisa menciptakan kondisi sekolah aman, nyaman, dan menggembirakan dengan berkolaborasi, saling berbagi antara guru mapel, kemudian dengan guru BK, semuanya saling berkolaborasi. Dengan kepala sekolah juga bisa, sehingga kita akan mewujudkan sekolah yang nyaman, kemudian sekolah yang sesuai dengan tujuan visi misi sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan buat Bapak Ibu guru yang hebat semuanya.